Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Jadi seperti eh, seperti yang kita bahasakan kemarin-kemarin bahwa narasumber kita itu akan selalu variatif dan kita akan selalu menghadirkan narasumber sesuai dengan rekomendasinya teman-teman viewers. Ini ada komentar di bawah yang mengatakan, Kak, coba edisi Ramadan dulu. Nah, kebetulan narasumber kita kali ini adalah orang yang tepat menurut kita, pemantauan kita, karena beliau menurut kita itu sosok yang sangat menginspirasi, apalagi kita di kalangan pemuda-pemudi di sekitaran Kecamatan Allah dan Kabupaten Nrekang. Beliau sangat banyak menginspirasi kita. Nah, langsung saja kita sambut Pak Ustaz, Pak Habibie Rahman. Selamat datang di studio Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi mungkin teman-teman agak penasaran ya, bagaimana sih bulan Ramadan itu menurut sudut pandangnya Pak Ustaz. Nah, mungkin langsung saja ini Pak Ustaz. Menurut ini Pak, apa itu bulan suci Ramadan? Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, terima kasih banyak sudah mengajak untuk bergabung di studionya yang luar biasa ini, Masya Allah. Ya. Tentu kalau ditanyakan tentang bulan suci Ramadan, yang menjadi dasar utama kita untuk membahas tentang Ramadan itu ya tentu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Jadi bulan Ramadan itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan itu di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dia adalah petunjuk. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan dalam bulan suci Ramadan itu petunjuk bagi manusia. Ya, dan ada penjelasan-penjelasan di dalamnya untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya, itulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang di dalamnya tentu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, ya, penuh dengan keistimewaan. Ya, itulah bulan suci Ramadan. Di dalamnya ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita menjalankan ibadah puasa itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan predikat kepada kita sebagai orang yang bertakwa. Ya, itulah bulan suci Ramadan. Iya. Ya. Jadi bulan Ramadan itu memang adalah bulan yang sangat penuh berkah dan istimewa, apalagi kita ini umat muslim, umat Islam. Yeah. Jadi apalagi sekarang kan sementara berjalan Pak Ustaz, semoga kita semua diberikan keberkahan dan amin. Diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bicara soal Ramadan ini kan Ramadan ini menjadi sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh semua umat muslim. Nah, kita penasaran ini Pak Ustaz, menurut pandangan tak apa perbedaan atau bagaimana perkembangan bulan Ramadan dari masa ke masa begitu? Karena kebetulan kita ini kan sudah lama di ruang lingkup seperti itu Pak Ustaz. Iya. Secara umum kalau kita melihat Ramadan itu dari masa ke masa, tentu masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda. Semakin hari atau semakin dari waktu ke waktu kita lihat selalu menampilkan sisi-sisi positif. Kenapa dikatakan seperti itu? Nilai-nilai religi atau budaya religi itu semakin nampak, semakin terlihat. Ya. Kemudian di samping itu juga
semakin terlihat bagaimana masyarakat Muslim itu menyambut Ramadan itu dengan penuh kegembiraan sehingga memunculkan kesadaran untuk saling berbagi. Betul. Jadi muncul kesalehan sosial. Ya, jadi selain kesalehan spiritual tadi yang semakin ke depan itu semakin muncul juga ada kesalehan sosial. Ya. Jadi dari hari ke hari saya lihat, dari masa ke masa saya lihat Ramadan itu punya dampak positif yang signifikan. Baik itu dari sisi budaya masyarakat itu sendiri, dari sisi sosial, ya itu semakin memberikan dampak positif. Sehingga tentu perkembangan masyarakat Muslim ketika semakin menyadari bahwa Ramadan itu punya dampak yang positif, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi sosialnya juga itu memperlihatkan dampak yang signifikan, maka insya Allah tentu semua kalangan, ya mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, ya orang tua, mereka itu menyambut Ramadan itu dengan penuh sukacita. Lalu kemudian ya nampak setiap saat itu tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam menyambut Ramadan itu ya seperti tarawih yang setiap saat begitu ramai, yang dulunya itu mungkin kita dapatkan yang mengisi masjid-masjid itu kan hanya orang-orang tua. Nah sekarang di masa kekinian sekarang ini ya bahkan yang mengurus masjid itu kan banyak kalangan anak-anak muda. Ini menjadi sebuah peningkatan yang signifikan yang kita lihat, yang sangat positif. Ramadan kemarin, Ramadan hari ini tentu berbeda, tetapi itulah banyak nilai-nilai positif yang kita dapatkan di dalamnya. Oh iya. Mungkin begini, mungkin ya ini pandangan saya Pak Ustaz. Semaraknya anak-anak muda ikut terlibat dalam aktivitas religi itu, adakah mungkin pengaruhnya dampak dari sosial media yang mempopulerkan banyak ulama-ulama gitu, ulama-ulama kondang, mungkin ada pengaruhnya juga. Betul sekali. Jadi kalau zaman dulu referensi kita kan paling ketika kita duduk di bangku sekolah, kita mendapatkan mungkin sumber pelajaran kita itu hanya dari guru, ya. Lalu kemudian sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, apalagi dengan adanya media sosial yang semakin berkembang, media sosial itu kan sekarang fungsinya bukan cuma entertainment, tapi selain itu juga media sosial itu dipenuhi dengan dakwah-dakwah. Betul. Dan dakwah-dakwah ini diisi oleh kalangan-kalangan yang tentu representatif. Untuk kalangan anak muda misalnya, mereka memiliki referensi-referensi dari situ, sehingga ini tentu memberikan motivasi kepada para anak muda untuk semakin memicu dirinya untuk bisa memakmurkan masjid, ya memahami ilmu agama dan sebagainya. Bahkan kita lihat ini kan marak tentang istilah hijrah. Iya, betul. Tentang hijrah. Nah, itu tentu lebih besar pengaruhnya dari media sosial. Betul. Media sosial ini memberikan dampak sehingga mereka yang dulunya mungkin kerjanya hanya nongkrong di kafe dengan membahas sesuatu yang mungkin bukan persoalan agama, sekarang terbalik. Betul. Kafe sudah dijadikan lahan dakwah, tempat-tempat yang lain. Jadi berdakwah itu tidak hanya di mimbar. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa dakwah itu bukan hanya ketika seorang mubalik itu, seorang ustadz itu berdiri atas mimbar. Dimanapun kita bisa berdakwah. Media sosial apalagi. Media sosial ini adalah di dunia kekinian sekarang. Media sosial itu adalah alat yang paling efektif untuk dijadikan media dakwah. Kenapa? Bisa menjangkau semua kalangan. Ya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Itulah kehebatan media sosial, sehingga ketika kita mengambil sisi positif dari media sosial ini, Masya Allah luar biasa. Dan inilah yang betul apa yang disampaikan, bahwa ini punya pengaruh yang sangat signifikan, sangat besar kepada animo masyarakat, terutama kalangan muda untuk bisa lebih belajar dan memahami agama itu. Oke. Nah, kita tadi kan sempat menyinggung masalah dakwah di sosial media. Nah, kira-kira Pak Ustaz,
siapa menurut kita ini yang kita rekomendasikan untuk kami ini untuk diikuti atau disaksikan dakwanya di sosial media, misalnya ulama-ulama. Mungkin ada skill referensi begitu. Kalau kita lihat ya, di media sosial itu kan terlalu banyak pilihan. Sangat banyak pilihan. Kalau kami menyebut bahwa inilah yang paling direkomendasikan, tentu itu tergantung juga dari selera kita. Kadang ada orang yang menyukai dakwah yang to the point. Betul. Ada yang menyukai jenis dakwah yang banyak hiburannya. Ada yang menyukai dakwah yang sangat kontekstual, membahas tentang persoalan-persoalan kekinian. Tentu ini dikembalikan kepada bagaimana selera masing-masing. Kalau saya menyebut, tentu ada beberapa juga yang sering saya ikuti. Katakanlah Ustaz Adi Hidayat. Ini salah satu favorit saya. Sama Pak Ustaz. Salah satu favorit saya. Kenapa? Dari sisi keilmuan beliau, dan beliau itu kalangan muda loh. Betul. Malah saya lebih berumur dibanding beliau. Insya Allah luar biasa. Tetapi kompetensi keilmuannya, memahami agama, Al-Quran dan sebagainya, hafalannya, Masya Allah luar biasa. Ini salah satunya, dan masih banyak lagi. Ustadz Abdul Somad, dengan ciri khasnya, dan banyak lagi. Yang jelas kita tidak bisa memaksakan kepada siapapun bahwa inilah yang diikuti. Yang jelas bahwa begitu banyaknya para pendakwah di media sosial itu bisa menjadi referensi sepanjang apa yang disampaikan itu dasarnya Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kalau sudah melenceng dari itu, tentu ada istilah dalam Al-Quran tabayun, klarifikasi. Jadi ada satu hal juga yang harus kita perhatikan ketika kita membuka media sosial. Tidak semua apa yang disampaikan itu langsung diterima mentah-mentah. Di dalam Al-Quran ada namanya tabayun, klarifikasi. Segala hal yang kita dengarkan, kita dapatkan perlu diklarifikasi kebenarannya. Mengklarifikasi itu kan sekarang kita punya banyak referensi juga. Punya banyak dasar lewat media sosial itu juga kita bisa membandingkan mana yang betul-betul bisa kita pedomani dan mana yang lebih cocok juga dengan kondisi kita. Karena kadang ada sesuatu yang mungkin benar tapi tidak cocok dengan kultur kita. Dan sebaliknya. Saya kira seperti itu. Nah, kan kita tadi sempat membahas masalah dakwah di sosial media dan beberapa tempat. Nah, tadi Pak Ustadz juga tadi sempat singgung masalah hijrah begitu. Nah, biasanya kan beberapa teman-teman itu hijrah karena mungkin adanya hidayah. Mungkin hidayah itu datang dari berbagai macam sumber atau momentum tertentu. Nah, pertanyaan kita di sini Pak Ustadz, bagaimana ciri-ciri hidayah itu datang, dan bagaimana kita menjemput hidayah itu? Pertanyaan yang bagus terkait hidayah. Hidayah ini terbagi kepada beberapa tingkatan. Ada hidayah itu yang secara umum diberikan Allah kepada semua makhluk. Petunjuk. Hidayah ini kan kalau arti letternya ini kan petunjuk. Jadi petunjuk ini ada yang secara umum diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Lalu kemudian ada hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tetapi belum tentu bahwa manusia itu ketika diberikan petunjuk mengikutinya. Ada beberapa contoh dalam Al-Quran, ada yang sudah diberikan petunjuk tapi tidak mengikuti. Tapi memang ada hidayah, hidayatul taufik atau sering dikatakan ilham. Hidayah inilah yang datangnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah ketika ini turun kepada manusia, maka secara otomatis manusia itu akan berubah, tergerak sendiri untuk melakukan. Ada juga yang nanti orang bisa mendapatkan hidayah ketika berada pada lingkungan yang memang membelajarkan dia untuk belajar tentang ilmu agama. Misalnya apakah di bangku kuliahnya atau di ikut kajian-kajian, nanti bisa mendapatkan hidayah ketika
dia mendengarkan dari media sosial juga seperti itu. Tapi memang ada hidayah yang Allah langsung berikan. Ya, inilah yang disebut dengan taufik, ilham. Ya, terkadang contoh kasus misalnya, selama ini kita melihat ya kehidupannya bagaimana seperti itu. Kok tiba-tiba berubah? Tiba-tiba hijrah. Tidak ada orang yang mempengaruhi. Nah, itulah taufik. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjemput hidayah tentu ya harus banyak bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha. Jadi tidak sekedar berserah diri mengatakan bahwa saya ingin menjemput hidayah. Usaha yang kita lakukan tentu kan sekarang, apalagi bulan suci Ramadan, Masya Allah luar biasa. Di bulan suci Ramadan setiap malam itu kan ada pencerahan-pencerahan dari para mubalik. Setiap saat kita berjamaah kita mendapatkan pencerahan, itu salah satu hal yang sangat bagus untuk bisa menjemput hidayah itu. Lalu kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah senjata pamungkas ya, umat Islam itu doa. Ya, berserah diri kepada Allah, meminta, berharap mudah-mudahan saya ada perubahan lah. Karena Rasulullah mengatakan kalau kehidupan kita kemarin sama dengan hari ini, itu orang yang rugi, ya. Lalu kemudian kalau lebih baik kemarin daripada hari ini, itu orang yang celaka, ya. Itu orang yang celaka. Jadi harapan kita bahwa kita tidak menjadi orang yang rugi, tidak menjadi orang yang celaka, tapi kita mau menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah ketika kehidupan hari ini lebih baik daripada kehidupan kemarin. Kehidupan akan datang jauh lebih baik lagi. Ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita kaji hari ini sebagai pelajaran untuk bekal kita ya esok hari. Esok hari itu ya boleh jadi perhitungan hari kita besok, lusa, 1 tahun ke depan. Yang lebih panjang itu di akhirat. Jadi apapun yang kita kerjakan di sini menjadi sebuah pelajaran kita untuk kita jadikan bekal untuk akhirat kita. Sekira seperti itu. Iya. Nah, ini saya ada kegundahan sedikit Pak Ustaz. Mungkin mewakili teman-teman begitu. Iya. Nah kan seperti yang kita bahasakan tadi, ada beberapa macam bentuk hidayah yang yang diserap oleh manusia begitu. Nah, bagaimana pandangan tak ini Pak Ustaz? Misalnya, kan kita sering dengar itu bilang beragama dengan ilmu. Kita sering dapat premis-premis seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ini sesuai dengan fakta di lapangan tempat saya, pergaulan di mana-mana. Dan mungkin kita juga ini kena. Kadang itu ada seseorang yang mengaku dirinya intelektual, punya referensi dan wawasannya luas, tapi pada kenyataannya itu kurang dekat sama Allah. Bagaimana pandangan tak terkait problem seperti itu? Ini menarik ya. Ya, berilmu pengetahuan, intelektual, apalagi dia seorang pemuda, tapi kok jauh dari Allah. Padahal kan kalau kita memahami prinsip orang yang berilmu itu kan dijanjikan surga oleh Allah. Mungkin ini prinsip yang tidak disadari oleh orang-orang tersebut. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah sangat jelas mengatakan ini dalam Quran surah Al-Mujadalah bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu ditinggikan derajatnya. Ya, ditinggikan derajat yang beberapa derajat. Allah malah mengatakan beberapa derajat. Artinya orang yang berilmu pengetahuan itu dasarnya harus iman. Ya, harus didasari dengan iman, keyakinan kepada Allah. Siapa yang memberikan ilmu itu? Allah. Ya, lalu kemudian bagaimana dia mengaplikasikan ilmu itu? Ya harus kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Ya, sehingga ketika kita menyadari, maka yakin orang yang mengatakan dirinya intelektual, punya wawasan yang luas, ya insya Allah itu akan semakin dekat dengan Allah. Karena kesadarannya bahwa dia menuntut ilmu itu adalah jalan meniti ke surganya Allah. Nah, ini juga yang harus kita berikan mungkin kesadaran pencerahan kepada teman-teman kita yang seperti itu, bahwa pada dasarnya orang yang menuntut ilmu itu, kata Rasulullah, ya man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, siapa yang meniti ilmu, siapa yang mencari ilmu, ya maka
Allah akan sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Jadi ketika ini dipahami, maka yakin orang-orang yang merasa dirinya intelektual, merasa dirinya punya wawasan yang luas, maka insya Allah ilmunya itu akan dimanfaatkan dan menjadi sarana yang akan jauh lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin salah satunya kenapa mereka jauh dari Allah itu karena itu tidak dipahami dengan baik. Ya, muncul seakan-akan ada rasa sombong dalam dirinya, rasa angkuh dalam dirinya, bahwa dialah yang paling benar, dia yang paling pintar. Ini yang harus kita hindari. Wala tamsi fil ardi maraha. Allah sangat mengecam orang-orang yang sombong itu. Jangan pernah Anda berjalan di muka bumi Allah ini dengan angkuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, keangkuhan itu, ya kesombongan itu justru akan menjatuhkan. Ya, menjatuhkan orang yang angkuh itu sendiri. Ya, sehingga harus dipahami bahwa ya sekali lagi bahwa ilmu itu datangnya dari Allah. Ketika Allah mau mencabut, ya ada saja, ada saja yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita yang menjadi penyebab ilmu itu bisa hilang segalanya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ya, itulah ya Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Ya. Nah, mungkin begini Ustaz, adakah beberapa trik bagaimana membuat kebijaksanaan dalam diri terkait ilmu kita dan wawasan kita? Misalnya kan kalau di tongkrongan di luar itu Pak Ustaz, kadang ada teman-teman yang berpikiran kiri begitu, maksudnya punya teori tersendiri, mereka lebih condong ke barat begitu pemahamannya. Mungkin ada trik tersendiri Pak Ustaz supaya agak bisa lebih mendekat ke Timur Tengah misalnya, tidak terlalu condong ke barat. Iya, sering kita mendengarkan istilah ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kanan juga tidak tepat, apalagi ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu dalam artian bahwa ya hanya satu sisi saja yang diperjuangkan, hanya satu sisi saja. Lalu kemudian memunculkanlah sifat-sifat radikalisme. Ini kan tidak benar juga. Ya, fanatisme yang berlebihan, yang kebablasan. Ya, sehingga dia memahami bahwa ilmu itu hanya ilmu agama. Ekstrem kiri sebaliknya, yang dipahami itu bahwa yang disebut ilmu itu ya ilmu pengetahuan. Ya, padahal semua itu, ilmu apapun itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya cuma satu. Orang ahli matematika, fisika, ahli pokoknya yang bidang-bidang ilmu pengetahuan umum itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika disandingkan dengan ilmu agama yang kita pelajari yang menjadi pondasi, menjadi dasar, maka ada keseimbangan. Kita berada di tengah-tengah. Keseimbangan inilah yang akan selalu mengarahkan hidup kita untuk bisa melakukan hal-hal itu dengan penuh kehati-hatian. Ya, berhati-hati di dalam melakukan sesuatu ini kan yang disebut dengan takwa. Ya, ada satu dialog Umar bin Khattab dengan salah satu sahabatnya Ubay tentang takwa ini menarik. Ya, ketika Umar bertanya kepada Ubay, ya, apa makna takwa itu? Ya, tapi tidak langsung dijawab oleh Ubay, malah bertanya balik kepada Umar. Dia mengatakan, wahai Umar, pernahkah kamu melewati jalan yang berduri? Ya, tentu saja pernah, kata Umar. Lalu kemudian ditanya balik, bagaimana cara kamu melewatinya? Umar mengatakan, ya, tentu saja saya melewati dengan penuh kehati-hatian. Ya, penuh kehati-hatian. Ubay langsung menjawab, itulah yang disebut dengan takwa. Hidup ini harus selalu penuh dengan kehati-hatian. Ya, tidak boleh ketika ada sesuatu yang kita mau lakukan tanpa pertimbangan. Ya, harus pertimbangannya matang. Ya, dalam kaidah fikih itu ketika kita mau melakukan sesuatu, lihat yang mana yang lebih banyak manfaatnya dibanding dengan mudaratnya. Artinya lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Maka lakukan itu. Insya Allah itu bermanfaat. Tetapi ketika kita membandingkan sesuatu yang kita mau lakukan, lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak negatifnya dibanding positifnya, pasti dampaknya juga tidak bagus. Jadi di dalam kehidupan ini perlu kehati-hatian dan perlu keseimbangan.
Itulah orang yang berilmu sebenarnya. Ketika memahami itu, maka insya Allah orang yang intelektual, memiliki ilmu pengetahuan itu akan selalu melakukan hal ya yang insya Allah selalu berada pada konteks yang benar, koridor yang benar, dan tidak memunculkan tadi itu ekstrim kiri dan kanan. ekstrim kanan. Ya, dia berada ummatan wasatan. Ya, Lebih bijaksana lagi. lebih bijaksana. keadaan. Betul. Ya, bahkan di dalam ini ya prinsip juga seorang pendakwah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada di situ kata hikmah. Sampaikanlah, ajaklah saudara-saudaramu atau siapapun ke jalan Allah itu bil hikmah. Ya, penuh kebijaksanaan. Ya, kalaupun ada yang membantah, bantah dengan cara yang bijaksana pula, dengan lemah lembut. Ya, ini perintah Allah. Jadi memang dibutuhkan kebijaksanaan di dalam menghadapi persoalan apapun. Nah, ketika kita sudah bijaksana, ya kita sudah bijak di dalam menghadapi apapun, maka insya Allah kita selalu berada pada posisi yang tidak condong ke kanan, tidak condong juga ke kiri. Ya, jadi ini bukan persoalan bahwa harus ke Timur Tengah semua, tidak. Harus ke Eropa semua, tidak. Justru kita dorong anak-anak muda, ilmu apapun silahkan pelajari. Tapi dasarnya tadi, iman dan ilmu pengetahuan inilah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya ilmu, yakin ilmunya mungkin berguna di dunia ini, tapi dia tidak akan dapatkan di akhirat. Tetapi ketika dasarnya adalah iman, dunia akhirat yakin dia akan dapatkan ilmunya, manfaat dari ilmu itu insya Allah. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Jadi kita membahas sedikit sesuatu yang lebih religi lagi di tata bicara, karena memang ini adalah edisi Ramadan. Kebetulan beliau juga adalah pertama orang yang kita kagumi di sini. Di sini Ustaz sering cerita-cerita kalau sama teman-teman, ya tidak Pak Ustaz pagi itu bagus begitu. Enggak juga, ya. Jadi teman-teman rekomendasikan. Begini lagi Ustaz, kan tadi kita sempat membahas masalah hidayah, keilmuan dan lain-lain. Ada enggak beberapa trik begitu? Misalnya ada orang yang terlanjur anggaplah tanda kutip kan di kalangan mahasiswa itu Pak Ustaz sangat identik itu sama namanya ateisme. Itu sangat identik. Saya tidak tahu kenapa ada budaya seperti itu. Dan untuk kembali ke itu jalur yang kita maksud tadi itu kan ada beberapa trik begitu. Ada beberapa pendekatan khusus. Mungkin ada trik dari Pak Ustaz bagaimana supaya seperti yang kita tadi bilang balance gitu antara keilmuannya begitu. Bagaimana itu Pak Ustaz? Iya. Persoalan ateis ini kan kita harus melihat dulu, tentukan sesuatu itu terjadi karena ada sebab. Ya. Terkadang apalagi di dunia mahasiswa itu, mahasiswa itu kan selalu haus akan ilmu pengetahuan, sehingga kemudian ketika dia ingin mendapatkan pencerahan, maka dia mengikuti kajian-kajian yang sebelumnya dia tidak tahu apa sebenarnya arah dan tujuan kajian itu. Ya, lalu kemudian ya ketika sudah berada di dalam terkena doktrin. Doktrin inilah yang paling bahaya. Ya, karena doktrin itu ya ada ya apa istilahnya ya, pencucian otaknya, brainwashing itu. Ketika itu sudah dilakukan, maka akan sulit orang keluar dari situ. Karena sudah dicuci otaknya dengan pemahaman-pemahaman apalagi tentang ateis itu. Nah, kita lihat dulu apa persoalannya, apa akar permasalahannya. Kalau memang kita melihat teman-teman kita itu, karena memang itu tadi yang kita bahas tentang hijrah-hijrah itu. Ketika sudah ada tanda-tanda, maka kita bisa diskusi, arahkan ke misalnya organisasi-organisasi yang jelas, ya katakanlah organisasi-organisasi Islam yang banyak sekarang itu di kampus-kampus yang tentu masih sangat ideal untuk kita ikuti, sehingga bisa mengarahkan kita ke arah yang benar. Justru tidak terjerumus kepada hal yang seperti itu. Kalau anak muda itu sudah terjerembab ke dalam lingkungan
atau paham-paham ateis terpapar dengan itu sulit untuk keluar karena mereka juga punya pendirian yang kuat tentang itu. Dan ya sudah terpatri dalam dirinya bahwa inilah yang dipahami, ini yang kebenaran. Ini kebenaran. Bahkan dia mengatakan kebenaran mutlak. Padahal di dunia ini tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu tadi kita lihat ya bagaimana cara mendekatinya, lalu kemudian kita arahkan, kita ajak diskusi, ya, lalu kemudian tentu sekali lagi bicara tentang hidayah. Kita tetap mendoakan saudara kita kalau memang dia saudara kita, kalau sudah dikasih masukan tidak mempan. Ya, setiap ini kan kewajiban kita sesama muslim ini, sesama saudara ini saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan. Turun taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jadi seperti itu. Ya, di zaman Rasulullah sendiri banyak orang-orang yang sebelumnya itu membenci Rasulullah, menentang Rasulullah, bahkan kasar terhadap Rasulullah karena mendapatkan taufik dari Allah. Sayyidina Umar, ya, singa padang pasir yang begitu bahkan mengancam akan membunuh Rasulullah, tapi di akhir kemudian dia menjadi sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kenapa? Karena dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang kita vonis, kita justice ketika dia sudah berada di jalur yang tidak benar, lalu kemudian kita justice bahwa dia adalah penghuni neraka. Itu tidak boleh. Semua orang punya kesempatan. Semua punya kesempatan. Sebelum sakaratul maut ini, sebelum nyawa kita dicabut, semua orang punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Sehingga tugas kita ketika kita sudah menasihati, tugas kita selanjutnya adalah berdoa kepada Allah. Tidak boleh ada justice menjustice. Begitupun sebaliknya. Jangan menganggap diri kita paling alim saat ini. Kita menganggap diri kita paling taat ibadah. Tapi lalu kemudian Allah membelokkan hati kita. Orang yang kemarin kita justice sebagai orang yang sesat, terbalik. Dan itu tidak benar. Usaha yang kita lakukan adalah setiap saat itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah selalu muhasabah, introspeksi diri. Kita harus selalu muhasabah. Kenapa? Muhasabah ini sangat penting untuk bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita. Ya, banyak orang yang tidak melihat kekurangannya, yang dilihat hanya kelebihannya. Inilah yang memunculkan rasa sombong, ya, rasa bahwa dialah yang paling benar segalanya. Tidak melihat bahwa ternyata ada begitu banyak kekurangannya. Nah, muhasabah ini akan memunculkan dua hal ini, lalu kemudian ada perbaikan. Ya, ketika kita selalu muhasabah, merefleksikan diri kita, introspeksi diri kita, ada usaha untuk bagaimana bisa merubah hal-hal yang tidak benar menjadi benar. Yang benar itu ditingkatkan supaya jauh lebih benar lagi. Ya, kira seperti itu. Insyaallah. Ya. Jadi semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk. Amin. Untuk tetap melanjutkan hidup dan punya koneksi ke Sang Pencipta begitu. Insya Allah. Amin. Nah, ini kan kita sempat tadi masih bahas Ramadan. Iya. Dan terlalu kenakan sampai agak jauh-jauh begitu. Ini kita ada pertanyaan lagi, Postas. Kira-kira amalan apa yang bagus kita kerjakan di bulan suci Ramadan? Iya. Pertama kan tentu puasa ya. Iya. Puasa ini wajib. Iya. Begitu banyak ini berkahnya Ramadannya. Ramadan itu punya keistimewaan yang luar biasa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Bukan berarti bahwa bulan yang lain itu bulan yang sial, tidak. Tetapi ada keistimewaan tertentu yang Allah berikan dan lebihkan di bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan. Nah, Al-Quran ini kan pedoman. Tadi di awal kita bahas. Maka tentu sebagai orang muslim, kalau kita mau mendapatkan syafaat di akhirat kelak, baca Al-Quran. Perbanyak Al-Quran. Al-Quran itu ketika kita baca, kita amalkan, maka di akhirat kelak dia akan mendatangi orang yang membacanya dan akan menjadi syafaat, menjadi penolong. Berarti
amalan selain puasa itu perbanyak baca Baca Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua, kita harus memperbanyak sedekah. Rasulullah mengatakan sedekah terbaik itu dalam bulan suci Ramadan. Maka tidak heran kita lihat orang-orang di mana-mana itu berbagi takjil, menghidangkan buka puasa, karena dipahami, disadari bahwa ketika kita bersedekah di dalam bulan suci Ramadan itu adalah sedekah terbaik. Ya, jadi apa yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita berbagi. Maka insya Allah itu semuanya akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dan banyak lagi kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini, insya Allah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kalau kita kaitkan dengan ini di awal-awal Ramadan sering dibahas tentang bahwa ketika Ramadan itu datang, itu kan pintu-pintu surga itu kan dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, lalu setan-setan itu kan dibelenggu. Bagaimana pandangan Pak soal itu, kan agak viral itu dibahas. Betul. Bagaimana pandangan itu Pak? Dan ini kan hadis, ini hadis Nabi dan berbagai redaksi. Ada salah satu yang muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Iza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu surga, ya, wagulligat ya abwabun nar, ya, pintu neraka itu ditutup, lalu kemudian setan itu dibelenggu, ya wagullikat abwabun nar, ya, kemudian pintu-pintu setan-setan itu dibelenggu, dirantai. Tiga hal ini ketika kita melihat pintu surga itu dibuka, artinya di bulan Ramadan ini ada peluang besar bagi siapapun yang mau melaksanakan ibadah puasa itu untuk bisa memasuki surga. Ya. Ini menjadi motivasi besar bagi kita untuk lebih memperbanyak kebaikan-kebaikan dalam bulan suci Ramadan. Seperti tadi, perbaiki puasa kita, lalu kemudian perbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Insya Allah, maka pintu surga itu akan terbuka lebar-lebar. Pintu neraka tertutup. Kita lihat kemaksiatan itu berkurang di bulan suci Ramadan. Ya, boleh jadi ada di antara kita, di sekitar kita itu yang tidak puasa. Tapi karena menghargai orang yang puasa, dia tidak minum sembarangan, tidak mempertontonkan, tidak memperlihatkan. Kenapa? Dia menyadari bahwa itulah berkahnya Ramadan. Artinya kemaksiatan itu tidak terlihat di mana-mana. Ya, bahkan ini juga bahkan pemerintah dengan menerapkan aturan-aturan, katakanlah warung-warung makan itu ditutup dan sebagainya, itu kan mengurangi kemaksiatan itu sendiri. Kemaksiatan dalam artian ketika ada tempat-tempat, katakanlah mohon maaf ya, tempat-tempat diskotik misalnya, itu kan dalam bulan suci Ramadan itu kan ada perintah untuk ada larangan untuk tidak dibuka. Artinya minimal itu membatasi kesempatan setan-setan itu untuk menggoda manusia. Ya, tetapi harus dipahami juga begini. Pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan itu dibelenggu bagi siapa yang mau berusaha meraihnya itu. Artinya itu jangan kita beranggapan bahwa pintu surga dibuka maka biar tidak melakukan apa-apa kita masuk surga. Ini tentu pemahaman yang keliru. Ya, artinya yang mau berusaha memasuki surga maka insya Allah akan terdorong untuk melakukan kebaikan, amalan-amalan yang baik. Yang mau menutup pintu neraka tentu akan menghindari maksiat, menghindari dosa. Ya, yang mau setannya dibelenggu, ya jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan itu adalah musuh yang paling nyata bagi kita. Setiap saat, bahkan dia sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa dia akan menggoda manusia, mengajak manusia, menyesatkan manusia, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih. Kan seperti janjinya. Siapa hamba-hamba Allah yang terpilih? Ya, mereka-mereka itulah yang mau berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira seperti itu. Wow. Jadi memang banyak sekali hikmah di balik pembahasan kita kali ini. Kan tadi kita mulai cerita dari apa itu Ramadan, bagaimana itu hidayah, bagaimana itu proses hijrah, dan bagaimana itu
kondisi Ramadan itu sendiri. Iya. Nah, sekarang ini kita mau bertanya lagi, Pak Ustaz, apa harapan tak untuk umat khususnya di daerah tak ini terkait bulan suci Ramadan. Iya. Allah mengatakan begini ya, firman Allah, ini kan harapan ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk negeri itu, nah, kita artikan sempit, jikalau penduduk yang ada di wilayah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Artinya, ketika kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua tentunya bulan suci Ramadan ini menjadikan kita orang yang beriman, lalu kemudian insya Allah kita mencapai tujuan puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu kalau kita kaitkan ya ciri-cirinya, tanda-tandanya orang yang bertakwa itu, dan inilah yang melahirkan melahirkan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita ini. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu yang selalu mau berbagi, menginfakkan hartanya ya atau apapun yang Allah berikan kepadanya, baik ketika dia punya kecukupan atau mungkin sedikit. Ya, punya harta yang banyak, dia bersedekah. Sedikit pun tetap terpanggil untuk bersedekah, berinfak. Itulah orang yang bertakwa. Lalu kemudian kita harapkan juga di bulan puasa ini melahirkan orang-orang yang selalu mampu mengontrol amarahnya, emosinya. Wal kaziminal ghaiz. Jadi orang yang bertakwa itu tanda-tandanya selalu mampu mengendalikan amarah, hawa nafsu. Hawa nafsu ini kan selalu kecenderungannya selalu mengajak orang untuk berbuat salah. Ya, tapi ada satu nafsu di dalam diri kita, nafsul mutmainnah, itu yang kita mau kembangkan. Ya, kita imbangi nafsu-nafsu amarah, ya, atau nafsu-nafsu yang justru mengajak kita untuk melakukan keburukan itu dengan itu tadi, memperbanyak amalan-amalan yang baik, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, banyak melaksanakan sholat, ya, sholat sunnah, ya, apalagi sholat wajib. Ya, sholat wajib ini sudah wajib. Menjadi namanya saja wajib. Ya, tidak boleh lagi ditinggalkan. Di bulan Ramadan kan banyak sholat sunnah. Ya, kita bisa sholat duha, apalagi di malam hari kita bisa bertarawih berjamaah dan sebagainya. Nah, ini harapan kita semua bahwa bulan suci Ramadan ini melahirkan insan-insan yang secara spiritual itu ada kesalehannya. Dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian melahirkan kesalehan sosial itu tadi. Ya, jadi kita harapannya terutama di lingkungan kita, kalau ini sudah bagus insya Allah, saya kira kehidupan kita ini akan menjadi baik. Ya, di sekitar kita sudah lahir manusia-manusia yang saleh secara spiritual, saleh secara sosial, dan ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan, kesalehan digital. Ya, mungkin ini jarang dengar ya. Kesalehan digital. Ini hal yang sangat penting. Artinya ketika orang sudah saleh digital, maka di dalam menggunakan media sosial atau platform apapun di media sosial itu, insya Allah dia sudah bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, ini yang harapan kita semua, insya Allah ketika Allah sudah menurunkan berkah dari langit dan dari bumi, insya Allah kita akan damai, kita akan hidup sejahtera, kita akan bisa menjalani segala aktivitas kita ini dengan ketenangan, yang pada akhirnya insya Allah ketika sudah berada pada kondisi aman, damai, tenang, insya Allah ya itulah kebahagiaan. Ya, jadi kebahagiaan itu ya ada di dunia dan ada di akhirat. Ya, kita inginkan dua-duanya. Ya, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini para ulama mengatakan ini doa, ya, doa pamungkas ya. Dia adalah senjata yang paling ketika ini sudah terpenuhi, apalagi bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya. Oke, luar biasa pembahasan kita kali ini teman-teman.
Jadi beberapa kesimpulan yang kita bisa petik, bukan beberapa sih tapi banyak. banyak hikmah di balik pembahasan kita. Tapi durasi kita dibatasi. Sebenarnya masih banyak mau kutanyakan Pak Ustaz, tapi durasi kita terbatas di sini. Jadi semoga apa yang kita sampaikan tadi, perbincangan tadi bernilai ibadah dan punya manfaat kepada kita semua. Semoga kita sering saling memotivasi, saling mendoakan satu sama lain. Karena ya saya semua muslim itu bersaudara, itu saja Pak Ustaz. Innamal mu'minuna akhwatun. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustaz telah datang di tempat kami yang sederhana ini. Oke, teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Untuk rekomendasi narasumber, ada apa-apa komen di bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.